Yang Firman, Ya udah yang kita Firman Randy, ya. udah kita rekam mulai silakan. Oh, Randy apa? Randy apa Ferry? Pak Ferry, Randy, Pak Ferry, Randy itu loh, Oh, Randy. ketawa-ketawa loh. Silakan Pastor Aduh. Randy. biar saya Iya. aman aja. Iya, iya, baiklah. Shalom, shalom semua. Shalom. Halo. Saya juga eh, bukan 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 khotbah ya. Jadi sepanjang saya apa sharing, kalau ada yang mau menanggapi silakan ya. Nah, sip. Mantap. Ya, ya, jadi saya share screen bentar. Eh, Oh, Pak Simon, share-nya masih ditutup Pak Simon. Share-nya saya mau share screen. udah low. Udah. Halo, oke. Bentar. Oh, Bisa, Ren? bisa. Oke, udah kelihatan ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan, Belum. Ren. Nah, udah. Nah, Lihat oke. lagi. Ya, Iya. apaan itu? Eh, saya lagi dapat tentang ini, kuasa pikiran ya, Belum, kotak belum. pikiran. Ya, belum kelihatan malah kan? Hah? Salah salah screen, salah share, salah share. Salah, salah ini. Yang ada sekarang apa pematang sawah tuh. Kolam. Loh, kok kolam? Tadi yang pikiran tadi ada sempat nongol. Coba ya, ada. Jangan grogi Tuh, gitu dong. Ada Pak Peri jadi grogi. ya, udah Ah, loh. udah. Ah, udah. Oke. Nah, ini dia. Ya, tentang pikiran ya. Sharing aja ya. Menurut rekan-rekan tuh, menurut teman-teman semua, pikiran tuh gimana sih? Pikiran kita kebanyakan apa ya? eh, ya bukan kebanyakan, memang pikiran itu yang mengendalikan hidup kita ya, semuanya ya. Tentang yang kedua, nah ini ayatnya Lukas 5 ayat 2, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Gitu. Setiap pikiran kita, Tuhan udah tahu ya apa yang kita pikirkan gitu kan. Apa? Mungkin kita berpikir gitu ya, kalau kita melakukan sesuatu, udahlah nggak ada orang, udahlah ini lakuin aja gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu semua apa yang kita pikirkan gitu, bahkan yang belum terjadi gitu ya. Oke. Eh, ini dari apa, nyari di Google, jadi arti pikirannya di sini kita kan, pikiran adalah gagasan dan proses mental yang memungkinkan seseorang untuk berpikir, merasakan, terlibat dalam aktivitas fisik. Berpikir, merasakan, dan juga terlibat dalam aktivitas fisik. Pikiran juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merepresentasikan dunia sebagai model. Nah, maksudnya gimana nih? Ada yang mau coba Mas tambahin nggak nih tentang ini, pikiran gitu kan? Diartikan sebagai kemampuan untuk merepresentasikan dunia. Di sini ciri-ciri pikiran itu dapat mengingat masa lalu, kenangan maupun keadaan tidak menyenangkan. Nah, ini masa lalu yang sakit hati segala macam ya ada di sini di pikiran kita. Pikiran dapat berperan dalam menciptakan keindahan seperti teknologi, gedung-gedung indah, ideologi dan pandangan. Pikiran dapat berperan dalam menentukan dan membentuk hubungan antar manusia. Pikiran dapat terkondisi oleh berbagai macam pengaruh dan masa lalu manusia seperti keluarga, tradisi, agama, dan budaya. Manfaat pikiran positif mempercepat masa penyembuhan, membuat tidur menjadi lebih nyenyak, bersyukur terhadap hidup, meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Nah, coba saya minta kita semua sekarang pikirkan
Kita semua coba tutup mata ya. Coba tutup mata kecuali yang lagi nyetir. Kalau ada yang lagi nyetir atau lagi di jalan, lagi lari. Coba apa? Pikirkan sekarang ada seekor gajah gitu kan. Ada seekor gajah nah, yang punya sayap gitu. Kebayang nggak di pikiran kita? Gambar itu kebayang ya? Tapi kalau Bayang. saya bilang gini, jangan jangan pikirkan jangan pikirkan kucing misalnya, jangan pikirkan kucing. Yang keluar adalah kucing ya di pikiran kita ya. Gitu. Sama kadang-kadang gini kan, kita lagi di jalan gitu. Aduh Tuhan jangan hujan, jangan hujan. Tapi begitu kita ngomong hujan, yang kebayang di pikiran kita tuh hujannya gitu. Jadi apa? Itu menciptakan pikiran itu menciptakan gitu. Jadi kita bisa menciptakan apa yang kita pikirkan itu terjadi gitu. Maksudnya tergambarkan di pikiran kita gitu. Itulah pikiran hebatnya pikiran gitu ya. Jadi apa? Dalam pikiran ini kita bisa menciptakan segala sesuatu, segala segala apapun yang kita imajinasi kita, bayangan kita. Nah, itulah yang menimbulkan banyak sekali bisa menjadi ya kalau positifnya itu kan bisa menjadi visi yang baik gitu ya. Misalnya seorang eh, gembala gitu ya, membayangkan dia mendapatkan visi dari Tuhan, apa penglihatan misalnya gitu ya. Itu kan di pikiran mereka dia juga gitu. Dia membayangkan, wah saya akan membangun gedung yang besar untuk gereja ini, gereja saya gitu misalnya kan seperti itu. Nah, itu tercipta loh mulai itu pikiran segala macam dari dia cuma melihat bangunannya sampai akhirnya dia menciptakan sketsa segala macam sampai blueprintnya sampai akhirnya eh, ngomong para jemaat disampaikan visinya sampai akhirnya jadi sebuah gedung gereja misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang pikirannya selalu negatif, negatif, negatif. Akhirnya ya itulah seperti Ayub ini kan di Ayub 3 ayat 25 kata-katanya adalah firmannya adalah karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kita cuma takut 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 akhirnya ya udah ketakutan akhirnya apa ya ketakutan itu yang mendatangi kita gitu kan. Nah di sini dikatakan pikiran dapat berperan dalam menciptakan keindahan seperti teknologi gedung-gedung indah ideologi dan pandangan. Dulu kalau kita lihat mungkin yang dulu apa suka hari Minggu suka nggak mau ke gereja. Kita pasti nonton Power Ranger ya kan. Kita pasti nonton kartun-kartun hari Minggu tuh. Terus kita kebayangin kan orang ngomong pakai tangan gitu kan. Power Ranger itu kan tangannya bisa ngomong gitu kan. Wah itu gimana tuh caranya tuh gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Itu cuma ada di imajinasi doang, di bayangan doang. Orang bisa apa ngomong pakai layar gitu kan bisa pakai video gitu kan. Itu kayaknya wah nggak mungkin lah pada saat itu terjadi gitu kan. Tapi hari ini semuanya itu ternyata ada gitu. Udah ada jam tangan smartwatch ya kan kita bisa telepon lewat jam kita bisa video call gitu bahkan yang terbaru teknologi saya nggak tahu nih Pak Lukas kan orang IT nih bisa mengirimkan aroma gitu ya jadi kalau kita lagi masak sesuatu itu bisa masuk aromanya ke situ terus bisa dikirim sampai ke tempat lain gitu jadi eh, apa dulu hanya sebagai sebatas sebatas pikiran doang tapi sekarang bisa jadi kenyataan gitu kan nah semuanya itu berawal dari kekuatan pikiran gitu. Apa yang manusia pikirin itu bisa jadi kenyataan gitu. Oke, lanjut. Eh, nah, termasuk menciptakan seperti apa diri kita di masa depan. Kita mau jadi apa itu tergantung pikiran kita. Kalau dari kecil kita udah ditanyakan apa cita-cita kamu, apa cita-cita kamu, gitu kan. Wah, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi presiden. Tiga jawaban terbesar ya kan. Semua orang pasti jawabannya itu. Gitu. Jadi Eh, tapi begitu dibilang, wah mau jadi pemusik, wah lu mau makan apa lu jadi pemusik? Itu langsung langsung di-cut, langsung diprotes, nggak boleh. Gitu. Jadi eh, apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi pikiran kita gitu kan, itu yang bisa terjadi gitu. Saya dulu pernah waktu kecil ya, pernah berpikir pengen, wah kalau udah gede pengen pengen apa? Pengen punya sekolah musik, pengen punya studio, studio musik sendiri. Nah, tapi ya puji Tuhan sempat mengalami gitu, sempat menjadi kenyataan gitu, apa yang saya pikirkan gitu. Sempat dipercaya megang sekolah musik di gereja segala macam gitu kan. Dan udah ngalamin lah punya punya ruangan sendiri gitu
Bahkan ruangan saya lebih gede daripada ruangan gembala. Jadi eh, apa yang saya pikirkan itu bisa terjadi gitu kan. Terus saya berpikir apa, wah enak ya kalau apa, kalau dulu belum punya mobil, oh pengen punya mobil lah, akhirnya punya mobil gitu kan. Walaupun sekarang udah nggak ada lagi mobilnya, dijual lagi. Gitu kan. Jadi semua itu awal dari pikiran. Kalau kita berpikir, misalnya kayak hari ini deh, kita berpikir mau ngapain nih gitu kan, wah mau makan apa nih gitu. Ya nanti kita akan realisasikan itu kan gitu. Misalkan kayak kemarin Pak Yos, wah ini enak nih Padang tongkol gitu kan, sambal hijau. Wah, nanti kita pikirkan dulu itu, begitu udah dipikirkan, pasti nanti akan kita realisasikan gitu kan. Jadi kekuatan pikiran itu bisa mengontrol, bisa bisa mengontrol hidup, bisa mengontrol kemana arahnya nih satu satu tubuh ini gitu, dari kepala sampai kaki itu di pikiran kita gitu semuanya gitu. Oke. Nah, bangsa Israel mikirnya negatif terus nih, gitu kan? Di diajak keluar sama Musa, udah jelas-jelas Musa kasih mujizat, kasih tulah kepada ke Mesir gitu kan. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri, tapi ternyata mereka malah bilang, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka kau membawa kami untuk mati di padang gurun. Kami keluar dari Mesir. Maka telah kami katakan pada budak Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir lebih baik dari bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Akhirnya satu generasi mati dan tidak masuk tanah perjanjian gitu. Ya karena mereka anggap yang mereka lihat, wah ini mah udah matilah kita udah matilah matilah matilah. Akhirnya mati beneran gitu. Satu generasi mati semua gitu. Karena mereka nggak melihat apa yang udah Tuhan kasih buat dia gitu. Mereka cuma lihat fakta kehidupan, kenyataannya padang gurun nih semua nih. Kenyataannya, waduh udah nggak ada harapan nih, apalagi masih dikejar-kejar sama Firaun gitu kan. Udahlah, nggak ada harapan lah, matilah kita, matilah kita, matilah kita, mati aja pikirannya. Akhirnya benar-benar mati di situ. Nah, saya adalah apa yang Tuhan pikirkan dan katakan. Ini ya, setiap pagi kita dengar ya. Ya inilah pikiran Tuhan buat kita kan. Rancangan damai sejahtera. Tuhan angkat kita naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bebas hutang. Tuhan sudah sembuhkan penyakit saya. Diberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan. Keluarga saya takut akan Tuhan dan keluarga saya diselamatkan gitu. Pikiran positif dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pikiran dan perasaan yang dominan akan menarik kehidupan yang sejalan dengan pola pikir tersebut. Nah ini. Jadi kalau kita pikirin yang positif, pikirin yang baik, dia kita juga katakan semua yang aman nih, semua yang sedap dengar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia gitu kan. Pikirkan semuanya itu. Jadi eh, ayo biar di pikiran kita dulu gitu, yang kita kontrol gitu kan. Di pikiran kita dulu yang apa menciptakan sesuatu gitu, menciptakan apa, menciptakan damai sejahtera, menciptakan kebaikan gitu kan, menciptakan berkat gitu. Kita kalau kita bisa kontrol pikiran kita bisa kontrol eh, apa yang kita pikirkan, maka itu akan apa, akan mendirect, akan memimpin seluruh kehidupan kita ke arah yang baik gitu. Kalau kita cuma mikir, wah saya sakit gak sembuh-sembuh, sakit 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 sakit, akhirnya semuanya tubuh akan lemes, akan jadi sakit semua gitu. Tapi kalau kita terus semangat semangat semangat, sembuh 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 sembuh, akhirnya tubuh kita pun akan merespon. Gitu. Nah, pilihan di tangan Anda, pikir yang baik dan positif atau hal yang negatif. Jadi eh, semua semuanya di tangan kita gitu. Kita mau ambil pikiran yang positif atau kita mau tetap berpikir yang jelek aja tuh gitu. Kalau kita mau berpikir positif ya udah, ayo jalan, kita gerak bergerak gitu kan. Semua pasti ada resiko gitu. Kayak misalnya Pak Ferry kemarin kan naik kapal laut. Wah, resikonya apa? Bisa aja kapalnya tenggelam atau apa gitu. Itu resiko. Tapi harus diambil, harus dijalanin. Karena apa ya? Kita mesti jalan lewat 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 laut gitu. Nggak ada jalan lain gitu kan. Akhirnya bisa berjalan. Kalau nggak, bisnisnya nggak jalan loh. Usahanya nggak jalan kalau nggak jalan lewat laut gitu kan. Nah, atau kita misalkan dari dulu gitu waktu belajar naik sepeda gitu kan. Wah, naik sepeda jatuh. Kalau kita cuma pikirin jatuhnya aja, kita nggak akan bisa naik sepeda gitu kan.
wah naik motor, wah udah ngeri di jalanan banyak rame segala macem, nanti ketabrak nanti ini segala macem. Ya cuman takut ketakutan doang yang dipikirin, maka kita nggak akan pernah bisa beyond limitation gitu, melampaui batasan kita gitu. Jadi eh, semuanya berawal dari pikiran dan pikiran ini yang mengontrol seluruh hidup kita. Dari saya mungkin itu aja. Boleh ada yang mau tambahin silakan atau mau Iya, tanggapin. mantep ya, Bro Randy. Emang bener Thank you. pikiran pikiran positif tuh emang bener-bener perlu dibangun. Terus saya paling seneng kalau pikiran Thank you, positif Bro karena Randy. karena positif itu kalimat-kalimat positif itu adalah membangun jiwa kita soalnya. Jangan lupa ya, nanti jam 7 ya. Lupa. Kenapa Pak jam 7 Pak? Iya, maksudnya kalau misalkan sering ngingetin kan, kalau ngingetin kita ke orang lain. Bro, jangan lupa ya, nanti besok ya. Kemungkinan lupanya besar. Hmm, Tapi coba kalau aku itu berapa? Bro, ngingetin ya, besok ya. Hmm. jadi mikir gitu ya. Jadi Ya, nginget-nginget sendiri. jadi apapun Kata-kata juga positif, kalimat positif yang kita diomongin. bikin kalimat positif. Tapi jangan pernah bilang udah kalimat positif, tapi diakhiri banyak sekali juga dengan kalimat positif awalnya, tapi akhirnya kalimatnya negatif. Bro, besok ngingetin ya, kita makan jam 7. Tapi kalau inget ya, tapi ada Oke. tapinya gitu. Ya, Jadi kalau misalkan udah bikin kalimat positif, ya harus 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 benar-benar diakhiri dengan positif. Itu saya mau dapat nanggapin boleh Pak kelasnya. Simon. Silakan. Jadi saya setuju banget dengan Bro Randy hari ini. eh, the power of mind atau kuasa pikiran ya. Bener ya. Sorry kalau bahasa Inggrisnya salah nih Ren. Tapi intinya begini, saya lagi sepaham, sepakat sama istri saya kemarin malam. Jadi habis pulang kerja, dia ajak saya ngopi. Bayangin istri saya ngajak saya ngopi. Ayo ngopi yuk. Saya suka banget. Kalau apa Menteri Keuangan yang ngajak ngopi mah senang saya. Dia kan pegang keuangan saya, ya kan. Jadi intinya dia bilang gini, saya lagi dapat apa? Saya bilang gitu kan. Mati saya dapat uang gitu kan. Gak mati saya. Banyak hal Tuhan ngomong sama saya. Oh iya, apa? Saya bilang gitu kan. Kita 2025 mesti berbeda. Oh ya? Iya, kenapa? Jangan berlalu begitu aja seperti 2023, 2024. Harus beda. Iya, bedanya gimana? Kita harus excel di hadapan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus diberkati Tuhan. Kita harus begini, begitu. Panjang saya sampai dalam hati saya tumben istilahnya apa ya, semangat sekali gitu ya. Tetapi saya bilang gini, kuasa pikiran dan perkataan dia sedang dia bangun saya. Nah, tinggal mengimaninya, mensepakatinya, dan melakukannya, gitu ya. Jadi kayak Randy bilang, aku share di grup kan, ikan ikan tongkol, cabai hijau sama jengkol, cabai hijau plus nasi sama sama air hangat itu cuma 18.000 kan. Jadi nggak pakai sendok kan, masih pakai kobokan. Nah dia dari restoran Bukit Tinggi, masakan Bukit Tinggi bukan Padang. Tapi enak banget, jengkolnya empuk, dikasih timun, wah pokoknya mesti coba Pak Lukas ya. Kalau ke Tamrin City saya ajakkan. Tetapi itu kan nggak mungkin terlaksana kalau Randy nggak ngebayangin, Pak Lukas nggak ngebayangin, bahkan nggak ngejalanin, nggak terlaksana Pak, nggak bakal tercapai kecuali Pak Lukas sama Randy gini, Pak Yos besok Selasa kan ada ibadah doa syafaat nih, saya pas pelayanan di sana kata Randy, makanya habis ibadah doa syafaat kita makannya terjadi itu, kita kan itu akan terjadi. Nah oke, saya tutup begini, saya itu di bulan Januari jujur ya Pak Lukas yang tahu ya, bahwa saya tuh masuk ternyata tanggal 10 Januari ya, 10 Januari. Terus ternyata gajian tuh tanggal 25. Jadi cuma 15 hari ya Pak Ferry, 15 hari. Dan ternyata cuma dikasih 50%. Waduh, saya tuh perut saya senep, saya mangkel, bahasa Jawa nih Pak Ferry. Saya mumet, kepalaku. Pokoknya
orang semangat lah, jujur gitu ya. Sampai saya tuh untungnya puji Tuhan ya kita punya teman tuh ternyata pengusaha orang yang ngerti IT Pak Lukas nih sampai hitungin loh, hitungin saya, rinciin saya, prinsip-prinsip begituan, maksudnya hitung-hitungan. Kalau gaji itu setengah hari ternyata ada lebih parah lagi anak buahnya Pak Lukas cuman 2 hari Ren masuk tanggal 13 gajinya tanggal 15 di perusahaan mana gitu. Waduh senep lagi kan itu bayangin mau dimasukin ke bulan Februari atau dikasih 2 hari doang gaji ya kan nggak enak kan. Intinya gini Pak Peri, intinya gini Pak Simon, saya itu udah pasrah sama Tuhan, udahlah kehendak Tuhan yang jadilah, mangkel mangkel marah marah kecewa kecewa, istri apalagi udah ngarepin Pak Ferry 1 bulan gaji Januari tiba-tiba dapat 50% itu nggak masuk di akal gitu. Suaranya kedengeran nggak nih ada suara berisik mesin mesin ini kedengeran nggak kedengeran ya. Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Sebentar, sebentar. Ini ada tukang semprot itu tuh kecoa, semprot kecoa lagi lewat. Sebentar Dengar ya. kok, jelas jelas Dari jelas jelas kok dari Pak. apartemen. Sebentar, nah, udah lewat. Pokoknya saya udah nggak berharap Pak Ferry, saya udah nggak berharap. Kenapa? Saya tuh saya mau cerita ya, ada ban motor saya tuh depannya botak banget, licin banget. Saya tuh sampai tiap kali berangkat berdoa Tuhan, tolong ya sampai kantor, balik lagi ke Cengkareng, Tamrin City Cengkareng, pulang balik amanin saya. Lagi pas musim hujan tiap hari. Lagi hujan-hujannya. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong ya, tolong saya Tuhan, licin banget ini. Saya nekat aja, itu licin banget ban saya botak. Kedua, itu rantai saya, rantai saya itu udah 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 aus sampai copot, sampai dipotong sama tukang bengkel di jalanan, dipotong Pak, dipotong aja ya, dikurangin, biarin rapet ya. Dilihat giginya udah aus, udah tajam, udah lancip Ren, giginya, girnya. Di otak saya, Randy, di otak saya Pak Simon, pikiran saya cuma gini, saya mesti ganti, sesegera saya ganti ban saya, pakai tubeless, depan belakang kalau bisa Tuhan, depan belakang kalau bisa. Aduh, sedang Tuhan rantai baru, gear baru. Kenapa gue bolak-balik Cengkareng, Tamrin City, Cengkareng. Gue belum pelayanan khotbah kemana-mana pakai motor. Tolong Tuhan, tolong. Di otak saya itu saya memperkatakan saya mesti ganti di bulan Februari. Walaupun Bapak tahu kan, tadi Januari saya dapat 50% doang. Bisa nggak ternyata? Bisa loh. Karena saya mengimani, saya mengkrit, saya memperkatakan mesti ganti ban saya, rantai saya, gear saya, satu set. Mesti ya Tuhan, caranya Tuhan, sakaratmu, ulom boten ngertos. Ya, Tuhan tunjukkan, ya Tuhan perlihatkan apa nggak pernah dilihat, didengar, timbul di hati, Tuhan sediakan. Ada hamba Tuhan yang japri saya, Pak Yos, nomor rekening piro? Kaget saya. Waduh, itu pertanyaan yang paling saya suka Pak Lukas kalau ditanya, Pak Yos nomor rekeningnya berapa, itu udah pertanyaan paling saya suka. Saya bilang puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, gitu kan ya. Jarang kan begitu jarang gitu ya. Nah itu dikira kenapa? Itu bahaya motor Bapak tuh ganti aja ban depannya. Oh iya, saya memang mau ganti ban depan. Saya bilang Tuhan kalau bisa jangan depan doang, belakang doang. Ada yang bikin SIM, ada yang beli madu Pak Lukas punya teman beli 2 ya, pokoknya hari yang berbeda. Itu modal saya ganti ban belakang saya. Madu 2 orang dari Pak Lukas punya teman lewat Pak Lukas dan SIM satu. Jadi ban belakang kebeli juga, depan dibeliin sama hamba Tuhan itu. Gearnya sama rantainya. Ada yang WA lagi, udah ganti belum Pak Yus gearnya? Enggak, nanti aja akhir bulan budgeting itu tuh masuk budgeting saya. Enggak, sekarang sekaligus beresin ya, hari ini Bapak masukin bengkel. Saya bengong. Itu yang saya bilang Ren, kuasa pikiran dan perkataan. Ketika pikiran kita mengkrit dan kita sepakat, kita memperkatakan dan imani, percayalah. Saya tutup di Amsal 8 ayat 17 dan 21. Tolong Bapak-bapak baca ya. Ini berkat buat Bapak-bapak. Tolong. Ini saya mau bilang ini berkat buat Bapak-bapak. Saya mau bacain Amsal 8 ayat 17 21. Saya bacain begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku,
Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat 21 Pak Lukas yang bagus. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan ku isi penuh perbendaraan mereka. Jadi kuncinya cuma satu. Orang yang mengasihi Tuhan akan dikasih Tuhan. Bahkan kita yang mencari Tuhan akan Tuhan nyatakan dirinya, kemuliaannya. Bahkan dikatakan Tuhan akan mewariskan kepada kita apa, yaitu perbendaraan kita yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tuhan kasih penuh. Saya cuma dapat kuncinya mengasihi Tuhan. Makanya kata-kata Pak Doni, mengasihi Tuhan dari segalanya. Itu benar ya Pak Simon, Pak Lukas, semuanya saya bilang. Kata-kata yang nomor satu tuh mimpi itu goalnya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya tiap pagi. Saya bilang ini, hari itu saya mau mengasihi Tuhan. Dikonfirmasi ayat 8, 17, 21. Untuk Randy ingat nggak UGB? UGB itu apa? Seorang marketing Tamrin City. Ingat nggak Bro Randy kesaksian dia? Cuma mengasihi Tuhan, ikut ibadah, doa-doa. Nggak kebayang loh, beli rumah 600 juta cash. Beli mobil 300 juta cash. Marketing Tamrin City. Randy dengar sendiri kan kesaksian dia. Seorang ibu janda, single, ya, mau menyukain anak ke luar negeri Amerika. Sampai sekarang udah bekerja nikah di Amerika. Itu doang yang saya mau bilang. Kuncinya mengasihi Tuhan. Amsal 8, 17, 21. Tuhan berkati semuanya. Ya, mantap ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, Tuhan kan nggak kelihatan. Ya, banyak sekali orang di gereja, kamu mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi, mengasihi. How? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Itu permasalahannya. Jangan cuma hanya bilang aku mengasihi Tuhan, tapi nggak tahu caranya gimana. Gitu. Harus Mungkin harus dikasih orang tahu juga. itu how-to-nya ya, Iya, bagaimananya ya. how-to-nya. Kita bagaimana kita mungkin Ya, kalau para senior-senior yang sudah lebih berpengalaman Alkitab itu ya oke. Tapi bagi kita kita yang masih yang dalam ya. masih Pasti. masih di dalam telur dalam cangkang ini nggak ngerti. Oke, Bagaimana saya salah satu sebentar oke, how-to-nya itu bagaimana ya? ya, sebentar Pak Simon. Cuma gini, ini loh, kita ini mengasihi Tuhan loh Pak Simon. Dari Ya, Senin sampai Sabtu kita udah ikut BR 37 PMP. Pagi ini Minggu seharusnya saya siap-siap, Pak Redi siap-siap. Tapi kita masih ikut Misbah BR 37. Itu satu mengasihi Tuhan. Kedua, ya, doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab. Itu aja kita lakukan komitmen. Itu mengasihi Tuhan. Dan maaf, melakukan firman dan menjauhi dosa-dosa peraturan Tuhan. Itu udah mengasihi Tuhan. Itu aja sih Pak Simon. Ya, nah, nanti kita share-share. iya Oke, waktunya yang itu dikasih. maksudnya jangan kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak dikasih tahu caranya kan bingung ya. Banyak kan orang eh, di 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 khotbah gitu kan, ayo kita kasih Tuhan. Kebanyakan sorry nih ya, sorry kebanyakan ayolah tabur sana tabur sini itu sebagai salah satu indikator untuk mengasihi Tuhan. Emang betul ya kan. Yang namanya mengasihi itu kalau menurut saya identik dengan memberi. Ya, mengasihi itu harus identik dengan memberi. Tolak ukurnya itu aja. Sekarang saya ngerti gitu. Ya, saya sih, kalau saya kan sudah bilang, kalau saya 27 tahun itu dalam pernikahan tidak baik. Ya kan, pernikahan saya benar-benar ngelongso gitu istilah kasarnya. Saya punya istilah kasar dikasih Tuhan kelebihan, kecukupan, segala tetek bengek, tapi kehidupan rumah tangga saya ambiar. Dan Tuhan izinkan semuanya ambil, tapi Tuhan bentuk satu hal yang lebih baru buat kehidupan saya. Ya, mulai dari fondasi, ya kan, ya itu tadi Bro Yo sudah bilang, fondasi saya apa? Dari 2019 sampai 2024 kemarin, Tuhan izinkan saya untuk bertekuk lutut di hadapannya, ya kan. Seorang diri, ya, Tuhan izinin. Seorang diri saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan saya baru ngerti, 5 tahun itu Tuhan bikin fondasi dalam hidup saya. Ya, Tuhan nggak kasih apapun juga. Benar-benar Tuhan nggak kasih apapun juga, cuma hanya dibongkar. Tuhan lihat, bener gak nih kamu benar-benar tobat apa enggak gitu. Ya, dengan tekad yang saya mau balik ke Tuhan, 5 tahun itu bikin fondasi dan bulan Juli kemarin saya ketemu
VCI dan ketemu rekan-rekan semua VMP dan terlebih dengan Pastor Yosef dan rekan-rekan semua di BR 7 ini, itu Tuhan mulai tanamkan benih. Saya tuh mikir, "Man, iya ya, bulan Juli itu Tuhan mulai tanamkan benih. Benihnya apa? Itu firman Tuhan. Karena kan saya cuma hanya bisa dengerin lagi 2019 sampai dengan 2024 itu kan hanya bisa worship dengan firman Tuhannya kan, yaitu melalui khotbah-khotbah yang tidak ada sharingnya kan. Nah, mulai di Juli itu saya dengerin semuanya. Tuhan tanamin benih. Nah, benih itu mulai mulai keluar, 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 keluar. Dan banyak sekali kan tentang pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa dari program-program VMP dan terutama dari sharingnya rekan-rekan semua di sini gitu kan. Itu benar-benar membantu sekali saya untuk lebih-lebih mengasihi yang namanya benar-benar mengasihi Tuhan. Apa mengasihi Tuhan? Layani istri-istrimu gitu kan. Dan itu benar-benar gila ya, gue 27 tahun gue ngelayanin istri gue dengan baik. Ya. Gue pikir gue cuma udah kasih duit, udah kasih gini, udah beres semua, udah gitu kan. Ya udah, gue pergi kemana juga. Tapi sikap sikap gue, ya kan, kelakuan gue busuk sekali gitu kan, buruk sekali. Dan itu bikin menyakitkan istri-istri dan anak-anak gitu. Makanya puji Tuhan sekali, ya kan kemarin ini ya Tuhan udah mulai izinin lah saya mau menjadi seorang yang ya rendah hati pokoknya apapun juga mau komitmen mengasihi Tuhan tuh bagi saya adalah melayani keluarga terlebih dahulu. Jadi begitu dan balik lagi topiknya untuk masalah positive thinking itu ya selalu mengingatkan ke anak-anak seperti Bro Yos kan kalau misalkan akhir akhir doa tuh kan selalu baik-baiklah tubuhku jiwaku kan itu perkataannya positif banget itu bagus sekali ya kan. Kalau ngingetin ke anak lebih enak gimana kalau nak di sekolah jangan nakal ya atau nak di sekolah baik-baik ya, good girl ya, good boy ya. Lebih enak mana? Enak yang pertama apa yang kayak kedua pilihannya? Mengatakan ke anak. Enak yang kedua ya. Nah, itulah perkataan-perkataan positif yang menjadi berkat buat anak-anak kita. Gitu. Jadi itu aja. Ayo, kita masih bisa ada waktu. Silakan Ya. yang lain. Mungkin minta waktunya dulu ya. Jadi betul kata si ini kita mau pikiran dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan tadi nggak ada wujud itu, saya biasa menganalogikan itu dengan udara, Pak, dengan angin. Bapak bisa lihat angin ya, tapi bisa ngerasain Ya, gitu, iya. Pak. Ya, Ya, jadi itu yang saya biasa ini. Jadi kita nggak bisa lihat angin, Pak. Kita nggak bisa lihat udara, gitu. Tapi kita bisa merasakan udara, gitu loh. iya, Itu yang pertama ya. Nah, jadi yang kedua itu tadi benar mimpi apa pikiran itu adalah yang awalnya itu kan udah diajarin di VMP kemarin itu benar banget. Jadi setelah kita pikiran tapi ada kelanjutannya. Tadi kata si Pak Yus tadi. Jadi kalau kita udah mikir tidak ada adik ikan tongkol ada bagus ini udah enak. Tapi kalau tidak ada keputusan dan ini kita udah berkali-kali kita katakan ya, gitu loh. Keputusan itu menghasilkan kekuatan gitu loh. Kalau kita memang ya udah nggak butuh ya cuman kita pikiran doang. Tapi kalau kita dengan keputusan, oke, gue mau ke sono, gue mau makan. Kita aduh hujan, bodo amat kita jalan. Nah, jadi itu yang kita harus pikirkan. Jadi eh, kita pikirkan, kita putuskan, kekuatan kita muncul. Walaupun hujan, ya gue naik motor ya gue pakai itu gitu loh. Oke, terakhir gini aja. Saya udah sampaikan ke waktu ketemu Pak Yo sama Pak Randy. Jadi aneh nih Pak Simon. Jadi waktu saya mau hari Jumat mau ke tempat si Pak Yos itu kan saya kan si Pak Pastor Yos kan itu sharing tuh yang si Pak John nyanyi, nyanyi 1000 itu. Oke. Dan secara pikiran itu loh, secara pikiran kan saya dengerin lagunya yang apa satu hari lebih baik di pelataran itu loh. Secara pikiran saya memikirkan itu kan. Nah, sejalan itu saya nyanyi dan otomatis saya nangis, Pak. Gitu. Saya nyanyi sendiri, saya nangis sendiri. Aneh gitu loh. Nah, udah selesai sampai Tanah Abang, saya nyanyi lagi, tapi nggak ada apa-apa. Gitu loh. Jadi anehnya itu waktu saya pertama kali nyanyi itu saya bisa nangis karena dan itu pikiran itu anehnya dari awalnya dari pesan dengerin Pak John itu. Pak John sangat dan secara tidak sadar itu nggak sadar tuh itu dari kisah nyanyi dan jadi saya tuh merasa dijamah Tuhan gitu. Tapi udah selesai ya udah nyanyi itu lagi ya nggak berasa gitu. Jadi itu mungkin memang pikiran itu benar-benar ini dan satu lagi mungkin terakhir tadi. Jadi satu pikiran kita harus buat keputusan kita harus membuat
kekuatan. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, mantep lah. Pak Lukas. Ya, Saya tambahkan, yuk, yang lain. tambah. Ya, dengar suara saya. Clear. Oke, Jos, Kak oke. Jos. Ya, ya. Berbicara pikiran ya. Inilah medan pertempuran kita setiap hari. Pikiran. Apa yang dilihat mata, yang telinga kita mendengar, kita olah di pikiran. Hasilnya tergantung pikiran kita positif atau menerimanya dengan negatif. Ya, Waktu saya naik kapal, saudara, dari Makassar ke Bau-Bau, saya sempat sharing ya dengan Pak Lukas waktu ada di Bau-Bau. Waktu saya naik kapal, saudara, dari Makassar ke Bau-Bau itu 17 jam di atas kapal. Saya nggak dapet kamar yang kelas 1, sudah pesen tapi nggak dapet kelas 3. Jadi satu kamar 6 orang. Ya, yang dalam tanda kutip cilakanya, saya dan teman saya tidurnya di ranjang yang atas. Ya, jadi begitu naik ranjang, naiknya itu pakai tangga ya. Begitu saya tidur, nggak bisa duduk karena kepala ini sudah atap. Ya, saudara dapat bayangkan ya. Lagian banyak kecoa, saudara. Kecoa yang kecil-kecil itu. Nggak, nikmatnya naik kapal kayak gitu tuh. nggak ada bantal, saya pakai pelampung, tak buat bantal ya. Hitung-hitung nanti ada apa-apa langsung pakai pelampung kan cepet. Ya. Di kamar mandi, pusingnya setengah mati. Saya mikir, Tuhan besok pagi saya bisa BAB nggak ya? Joroknya minta ampun ya. Pikiran saya mengintimidasi saya dengan keadaan seperti itu. Kamu kok susah betul hidupmu. Tuhan sedang murkai kamu. Ya, kok cari duit kamu sengsara betul. Tapi begitu, itu sepanjang malam, saudara. Saya terintimidasi terus dengan kondisi keadaan, diolah dengan pikiran, diintimidasi iblis. Iblis kan bermainnya di pikiran ya, nggak bermain di alam nyata, di pikiran. Pagi hari, pagi-pagi, itu saya, sepanjang malam saya bingung. Yang lain sudah gerak-gerok, ya, ngorok semua. Saya nggak bisa tidur, saudara. Saya nggak bisa tidur. Tuhan, aku kok nggak ngantuk, Tuhan. Ya, saya doa. Saya bilang, Allah Roh Kudus beri saya kedamaian, ketenangan jiwa. Saya dengerin khotbah YouTube sambil rebahan. Tiba-tiba sudah bangun jam 6 pagi, saudara. Jam 6 pagi dengan susah payah saya turun dari ranjang. Terus saya jalan keluar. Ketika saya jalan keluar itu, saudaraku ya, saya melihat pemandangan lautan, ya. Kok begitu indah, matahari mulai terbit. Saya merasakan apa, saudaraku? Tuhan mengasihi saya. Saya melewati sepanjang malam dengan susah payah untuk bisa melihat lautan sunrise, saudara. Ya, Wah, mantap itu. Oh, bisa bisa. ya itulah. Kemudian Tuhan Roh Kudus itu menegur saya. Ya. Cara berpikir kita itu harus kita rubah. Jangan kita cuma melihat yang di depan mata, terus kita mengolahnya dengan negatif. Tapi kita harus mengolahnya menjadi positif. Berapa banyak? Saya yakin Bro Simon iri dengan saya. Saya bisa ke bau-bau naik kapal. Iya. Iya. Bisa jalan-jalan sambil cari duit. Ya toh? Iya. Lah, sedangkan saya iri kepada teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya. Aduh, mereka kumpul keluarga ya, kumpul dengan
istri, anak bisa. Nah itulah, saudara. Rumput tetangga itu selalu lebih indah, Pak. Ya, betul, betul sekali. Apalagi Jadi, nggak Pak Julius ya di Semarang, ibadah di hotel tidurnya enak ya. Enak, enak bener. itu, Ya, itu yang saya bikin iri, Pak Yos. Bro Julius, Bro Simon, ya. Wah, enak sekali ya. Lah, tetapi Tuhan itu ingatkan saya lagi. Berapa banyak teman saya itu fisiknya seumuran dengan saya, mereka nggak kuat, ya. Apalagi perjalanan laut, gelombang yang naik turun, naik turun. Ketika pagi itu bisa tenang, saudara. Tenang gitu. Saya bisa menikmati udara pagi dengan segar, ya toh. Lihat sunrise, sunset ya. Sunset apa sunrise ya? Sunrise kalau pagi. Pagi sunrise Pak, kalau sore sunset. Ya, lihat burung camar kok bagus gitu ya. Nah, itu dalam hati saya mengatakan, iya ya, banyak yang kepingin di posisi saya, sedangkan saya menginginkan di posisi orang lain. Itulah pikiran, saudara. Ya, harus kita menangkan. Ketika saya turun dari kapal gitu ya, setengah mati turun, soalnya agak mabuk ya. Dalam hati saya katakan, ini baik buat saya. Ini baik buat saya. Itu kan yang selalu didengungkan Pastor Doni. Tapi prakteknya bisa nggak kita ketika mengalami satu hal yang nggak enak, ini baik buat saya. Itu ayat Dan, favorit saya, foto saya. ya, ya begitu ya, saudara. Jadi kalau saudara di rumah jenuh, ya di rumah jenuh, jangan berpikir yang lain-lain. Pikirkanlah saya yang ada di luar pulau, kepingin dengan keluarga, ya kan? Kalau saudara jenuh jaga toko, ya bersyukur aja. Iya, Bro Ferry sekarang orderan aja harus nyebrang lautan, ya. Nah, sedangkan saya pun berpikir, saya diberi kesehatan oleh Tuhan. Saya mendapatkan berkat. Nggak semua orang bisa keluar pulau, cari duit, dan jalan-jalan. Ya, itulah pola pikir kita harus selalu positif. Supaya kita semangat dan memenangkan yang di luar. Menangin di pikiran dulu. Mantap. Menangin di pikiran dulu, saudara. Tip. Itu tiap hari. Tiap hari harus kita Yes. lakukan. Ya, ya itu yang bisa saya sharingkan, Mantap. teman-teman. Ya, termasuk pola pikir ketakutan akan masa depan. Ya, itu Ya, membunuh semangat kita loh. Bener. Pada saat kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita gapai, itu malah bikin longso hidup kita. Misal, aduh, emang situasi keadaan kita saat ini mungkin ekonominya sedang tidak baik atau tidak berjalan. Aduh, nanti gimana ya? Kayak sama aja anak kita masih kecil, masih SD, mikirnya kita udah panjang. Aduh, nanti kuliah dia gimana ya? Aduh, nanti dia meritnya sama siapa ya? Gitu. Itu kejauhan menurut saya kalau mikir kayak gitu. Itu salah satu contoh, ya. Atau di dalam keuangan, gua harus ngutang lagi, apakah gua harus nutup 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 hutang gitu kan? Nah, nutup hutang kan pasti pilihannya. Kadang kita bingung nutup hutang tuh harus kayak gimana, ya kan? Kita tidak pernah lihat apa yang ada dalam diri kita. Saya pernah beberapa kali sharing masalah hutang sebenarnya kalau misalkan dalam bisnis masih bisa tercover masih dengan ada komunikasi yang baik, komunikasikan yang baik antara buyer dengan distributor, ya kan? Selalu kita bisa komunikasi lah. Namanya orang dagang selalu ada komunikasi yang baik. Tapi kita harus punya juga etikat yang baik dalam dagang. Hmm. Ya kita ngutangin orang kalau orangnya bisa mampu bayarnya 25% dulu ya udah ya maksudnya ya kita harus bisa terima juga. Tapi kalau misalkan kita juga dari bawahnya tersumbat, ya kita harus bilang ke atas juga, di kita lagi keadaan kesumbat gitu. Tapi kalau misalkan kita udah tersumbat tapi kita masih ada dana lebih,
kita pun bisa jaga nama kita. Ya, misalkan, ya udah, kalau misalkan perlu sampai harus jual aset, ya jual aja. Kita nggak usah pusing. Kadang kita di dalam orang bisnis tuh pusing tuh karena kita harus, aduh sayang ya, kita harus jual aset gitu. Padahal aset ini tuh sebenarnya nanti bisa balik lagi setelah kita bisa dapat kepercayaan dari orang, gitu. Karena nama baik itu lebih mahal dari segalanya. Yang kita harus ingat tuh nama baik tuh paling harus kita jaga. Hmm. Jadi balik lagi dan tentang topik kita hari ini, berpikiran positif. Jadi apapun juga isi going aja lah gitu. Dan benar-benar break room kita ini 37 ini benar-benar luar biasa ya. Benar-benar break room yang benar-benar udahlah, TOP BGT lah, ini di bawah Pak Lurah nih. Pak Lurah. Ya. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi? Saya Cik, monggo. ini tentang pikiran positif ya. Ya, yang saya dapat itu ya pertama kita harus berpikir positif dulu. Pertama berpikir positif dulu. Ini masih masih PR saya sih berpikir positif. Setelah berusaha berpikir positif itu, yang kedua harus bersyukur. Karena saya pernah di titik ya benar-benar lupa bersyukur. Bersyukur dulu akan hasilnya. Terus eh, tetap percaya dan terima bahwa hasil positif itu kalau dikerjakan suatu saat akan tercapai. Cuma kapan akan tercapainya nggak tahu, karena prosesnya kan nggak tahu apakah akan cepat atau lambat. Yang jadi PR adalah menjaga pikiran tetap positif, karena ya itu benar-benar mudah terdistract, terutama buat orang seperti saya. Setelah positif ya itu hasilnya akan datang. Jaga agar tetap positifnya itu yang menjadi PR saya. Mungkin itu sih yang saya bisa dapat dari berpikir positif. Tetap berpikir positif dan ya jaga aja tetap positif. Terima kasih. Ya, mantap, bro. Lakukan aja ya. Pokoknya pikiran positif, lakukan. Jangan pernah jangan pernah menyerah untuk bisa kita melakukan hal-hal yang positif. Yuk, selanjutnya. Yuk. Ya, ya. Thank you buat Bro Randy ya. Tadi buat soal pikiran tuh bagus dari tadi gue mikir. Nah, ini jadi tadi singgung satu ayat yang Bro Randy itu disampaikan yang tadi yang orang Israel itu udah membuat destininya bahkan sebelum dia tuh eh, sampai apa namanya sebelum dia tuh bebas dari Mesir gitu. Ternyata bener kejadian mati semua itu tuh baru gue kepikiran tuh ternyata mereka tuh udah merancangkan kebinasaannya sendiri itu dalam dalam hatinya dan maka yang terjadi itu seperti itu ya. Tapi gue sih sangat diberkati sama yang Bro Ferry sharing tadi itu benar itu apa kalau apa sampai keadaan seperti itu kita masih tetap bisa mengucap syukur karena tadi kan Bro Freddy juga bilang mengucap syukur bersyukur yaitu eh, pikiran kita mengalihkan kepada hal yang lain jadi kita tuh perasaan bersyukur. Terus tadi gue juga ingat waktu Bro Randy sampaikan sharing itu di Amsal 23 ayat 7 tiba-tiba kepikiran gitu tapi yang versi paralelnya akta versi paralel itu bunyinya kan sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya demikianlah dia yang bagian A-nya sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya Ayat berapa demikianlah tuh? dia. Nah, Pak Yus ayat berapa tuh? Amsal ya? Amsal berapa itu? Amsal 23 ayat 7 tapi versi paralel. Nah itu gue juga tadi waktu dengerin sharing teman-teman semua itu di aku denger share apa namanya dapat ayat itu juga gitu dari sharingnya berada juga ini aku juga ngambil satu kesimpulan begini kalau kita mau hidup kita berhasil ya berpikirnya berhasil kalau mau hidup kita gagal ya berpikirlah yang negatif yang gagal-gagal seperti itu
Dan kan pernah Pastor Doni kan juga Pak Gembala pernah bilang kan, kalau kita itu, kok jadi lupa ibu tadi ngomong apa ya? Eh, oh, oh nggak, bukan. Pernah gue pernah dengar semenit pendeta bilang gini, kalau iman dengan ketakutan itu kan kayak kebalik ya. Kalau iman itu kan menarik hal yang positif, tapi kalau ketakutan kekhawatiran tuh menarik hal yang negatif kan. Jadi Ya, kayak iman setuju. kebalik gitu loh. Ya, Nah, jadi yang kita pikirin saat ini hari ini nih apa begitu? Mampus lu, hidup gue ya, sial lu. Nah, kayak gitu datang semua yang kayak begitu. tuh, setuju. Oh, tapi kalau kita pikir walaupun keadaan susah kayak di kapal ada tikus ada kecoa, Wah, wah gue mati kayak gitu. Gue gak ngerti, gue gak bisa tidur kali. Apalagi gue cembur ke laut aja sekalian ya. Nah, yang kayak begitu itu bisa kekuatan pikiran itu luar biasa sekali gitu loh yang Bro Ferry andalin. Gue juga pernah denger teman gue sih belum pernah nyoba ya, gue juga gak ada coba. Tapi teman gue waktu dia masuk di asuransi di Allianz tuh katanya juga begitu ya. Suruh jalan tuh di atas batu api ya. oh ada tentang ya, tentang tentang pengajaran kayak gitu tuh emang ada, bro. Ada. Kita Ada dilatih. dipraktekin gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi kita dilatih untuk menciptakan kekuatan pikiran dalam dalam itu ada. Nah, iya dia juga tadi waktu itu berapa waktu dulu dia cerita ternyata bisa. Soalnya dia pikir wah nah, kaki gue gimana nasibnya nih gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu. Ternyata pikiran itu tuh kalau kita asah ya dan itu bisa menjadikan suatu senjata tuh yang luar biasa mematikan gitu. Ya, setuju. Ya bahkan kalau kita ngomong hal-hal yang berkaitan sama mistis, itu juga berasal dari pikiran itu. Kayak Betul. kekuatan pikiran mentalis orang bisa ngerakin benda dari itu, ya itu nggak tahu ya perlu gimana caranya. Tapi kalau dari ngomongan sejumlah orang, habis itu kita search itu ternyata dari kekuatan pikiran itu. Ternyata Tuhan itu menurut gue ya, dan gue juga pernah dengar orang ngomong juga, ternyata tuh ada banyak pikiran dalam pikiran kita itu yang belum kebuka. Manusia hidup tuh cuma katanya cuma pakai 20% ya. 20% Benar. atau berapa. Jadi kalau misalnya orang tuh udah bisa ngaktifin 100% pikirannya, itu udah kayak Tuhan. Seperti itu, konon bilangnya begitu gitu. Einstein aja itu baru pakai kalau nggak salah 40% atau berapa lah gitu. Itu udah luar biasa. Nah, gue juga suka yang Bro Simon bilang soal pikiran itu. Lu asah pikiran lu tuh dari kepala ke atas tuh. Leher ke atas. Leher ke atas kemana ya? Leher ke atas. Ya, makanya hidupnya Kepala ke berubah atas kemana gitu. lagi, bro? Hah? Kalau kepala ke atas kemana lagi? Makanya Itu bunderan malaikat tuh Dok. Masih banyak Iya bunderan bener, iya malaikat. bener-bener, bener-bener malaikat itu loh. Salim Pak Yosep, senyum dong Pak Yosep. Pak Yosep belum senyum iya nih nih. cemberut aja nih Pak RT nih. Ini Pak Lurah aja lagi Senyum dong manyun aja sama nih. suhu. Suhu jangan dicuekin nih. Ya maksudnya gini lah, daripada gue kebaikan ini, gue mau ngaitin gini aja. Hati-hati dengan apa yang kita pikirin, Ya, setuju. gitu. Oh, mau buat hidupmu lebih baik ya berpikir yang baik. Jangan lu pikir Ya, asal-asalan. Kita jadinya ya kemana arahnya. Ada satu kesaksian lah, gue tiba-tiba keinget. Salah satu family gue tuh sebenarnya orangnya tuh baik ya. Maksudnya ya apa namanya secara appearance itu oke gitu ya. Tapi satu yang buat dia tuh nggak disukai. Sini ya nih otaknya. Selalu dia tuh ngeliat orang itu secara sinis. Toh. Jadi dia ngeliat orang itu ya. Orang mah kita lihat, misalnya gue lihat Pak Lukas lah. Gue kan lihat ini orang baiknya di mana gitu loh. Lihat Pastor Ios, lihat Pastor Yosef, gue lihat apa yang bisa gue pelajarin, yang bisa gue apa namanya gue ambil dari orang ini ngomong positifnya. Oh ini nggak kebalik. Dia ngeliat orang, dia tuh jeleknya mana dicari. Ini orang begini dari appearance-nya gimana? Ih, itu kayak begini ya ini. Nah, itu sampai akhirnya sakit jiwa mentalnya.
Dan mending kalau misalnya dia itu cuma nyeret dirinya sendiri, ya seret anaknya. Anaknya itu dari yang kecil tuh bukan itu kan, ya bisa gue kenal lah. Itu orangnya ceria sebenarnya anaknya itu. Tapi setelah berapa belas tahun berlewat ini, gue lihat loh kok sekarang jadi anaknya jadi kukue ya begitu. Ya tapi ya kenapa? Ya dengan mungkin ya kalau menurut gue ini ada kaitan sama sama ibunya ini. Gitu. Jadi kayak ya namanya orang setiap hari ketemu berkumpul begitu, jadi ditransferin dong apa yang di pikirannya si ibunya ini kepada anaknya loh. Nah ini hati-hati dengan kita berpikir tuh seperti apa. Itu bisa mempengaruhi orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita. Ya itu aja sih. Kalau kita membentuk keluarga kita jadi lebih bahagia, ya kita harus create positive mind. Tapi kalau kita itu ya udah lah. Anak-anak kita ya juga jadi kebelangsak juga lah. Ya, Betul. thank you, thank you. Ya itu Terima saya kasih. menanggapi ya. Makanya Pak, jadi kita katakan kalau dengan orang itu adalah kita pikirin satu kebaikan dia Pak, jangan mikirin seribu kejelekan dia. Itu aja sih Pak. Jadi itu yang nanti itu kan membuat bangun pikiran positif ya. Itu sih. Ya silakan mungkin Pak Hoki itu penutupnya Pak Yusuf nanti. Ya, Shalom. Ya, kalau saya lihat dari pemikiran ini memang harus dijaga ya. Karena contoh aja di kantor aja, kalau berpikirnya yang buruk, jadi dia akan beresponnya buruk gitu. Ketika ada teman rekan kerja, begitu kasih masukan kepada perusahaan, dan dia kecewa dengan feedback hasil dari respon si bos. Dia perbaiki produknya, lalu setelah itu dia tekan yang komplain tersebut, kamu harus bisa jual. Udah saya ganti komponennya dengan lebih baik. Dan teman karyawan saya ini malah berpikir mau resign. Kok aneh ya? Harusnya saya diapresiasi dong memberikan sesuatu masukan. Saya jadi suka berpikir, ya juga ya. Tapi ya itulah harus bisa menjaga pikiran gitu. Selalu punya sudut pandang yang baik gitu. Karena kalau enggak, ya rugi ya diri sendiri akhirnya gitu. Padahal enggak maksud ke sono kan. Maksudnya si bos ya udah aja yang penting kamu udah perusahaan udah kasih ya kita tinggal berespon dengan bertanggung jawab yang baik udah selesai sampai situ doang gitu nggak usah sampai ngejelimet sampai kemana-mana gitu itu emang ya dari pikiran tuh seperti gitu kayak saya juga suka perhatikan juga ketika saya berpergian gitu ya ada teman kantor kok bingung ya begitu saya bawa ke kemarin tuh bawa ke Garut dia sampai turun dari mobil. Bentar, 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 bentar katanya. Saya turun dulu, turun dulu. Ngotot turun dulu. Sampai saya fotoin itu dia lagi turun karena dia mau lihat gunung. Karena kan orang Jakarta kan bengong gitu. Wow, wow. Keren banget, keren banget gitu. Saya sampai saya jadi sekarang jadi ngeliatin. Makanya saya begitu ngeliat Pak Simon tuh kirim foto, saya memperhatikan. Oh iya iya. Saya berpikir, waduh, keindahan Tuhan tuh luar biasa. Saya bisa melihat, wah makanya nyambung gitu seperti apa yang Daud ngomong ya, woi kemuliaan Tuhan menceritakan kemuliaannya gitu cakrawalanya. Saya baru ngeh. Tadinya sih biasa-biasa aja lah lihat gunung gitu, lihat awan gitu gitu. Fenomena itu kayaknya terjadi seperti begitu aja gitu. Nah, sejak saya punya teman yang begitu saya pergi ke Garut itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, dia sampai terkagum-kagum. Nah, saya mulai menyadari gitu. Oh iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya. Jadi sejak waktu di Garut itu dia turun. Waktu waktu di Jakarta mah dia cuma lihat fenomena kalau di tol ya, wah bagus nih katanya, awannya begini begini gitu. Saya masih oh ya udah bisa. Ini orang hebat juga ya bisa sampai menikmati alam segitu. Waktu ke Garut itu join visit, dia sampai turun. Bentar, 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 bentar. Saya foto dulu, saya foto dulu. Nanti kalau ini ada kesempatan saya foto saya share di sini nih. Nah terus ya juga makanya cara berpikir itu bahaya apa ya harus dijaga. Karena kalau saya lihatin juga ya, contoh lah firman Tuhan Alkitab sama nih. Alkitab kita kan sama ya. Tapi ada yang satu bisa menyimpang, yang satu benar-benar bisa mengasihi Tuhan gitu. Oh berarti apa yang salah ya? Oh berarti pikiran gitu yang ngaco tuh gitu. Waktunya harus dijaga tuh pikiran jangan sampai ngawur gitu walaupun orangnya sama cara pikirnya beda tuh bisa celaka gitu. Ya itu sih yang saya dapat hari ini, Pak. Makasih, Pak. Sip. Mantap. Makanya itu gunung tuh indah sekali. Makanya kenapa saya sering lari ke gunung. Aduh.
menikmati gunung tuh luar biasa banget. Satu, oksigennya dapat oksigen murni. Ya, wah, itu oksigen nggak ada yang ngalahin dah. Kalau udah masuk hutan itu oksigen murni. Begitu sudah disampai puncak, nikmatin lautan awan, nikmatin sunrise, nikmatin sunset. Ajib ya, luar biasa lah pokoknya. Bener ya, begitu ada dapat pikiran baik, respon kita pun harus baik. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Makanya kenapa ada orang yang banyak sekali suka tiba-tiba bunuh diri ya, bro, pikiran tuh. Sukses udah, ya kan, duit banyak, apapun punya, tapi ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Something wrong, gitu. Kita nggak pernah tahu dia. Jadi pikiran harus emang benar-benar dijaga. Nah, ya ada Bro Ferry Siswanto baru masuk pagi, Bro. Mau sharing juga, Bro? Lah, ini kayaknya mabuk nih si bos nih katanya. Ini Pak Ferry, Pak. Loh, Udah. Pak Yosep itu lagi nungguin. Ini, nggak dulu ini ini Bro ada Simon kayaknya Ferry lagi mabuk nih. Siswanto. Ntar ya, ini Ferry Siswanto. Eh, si Pak Bos sih. Oh iya ya, gue jadi mabok ya. Wah, eh, Ngopi dulu Pak, ngopi, ngopi, ngopi. ngopi, 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 ngopi. Nah, itu Loving voice. I'll go to sleep each night trusting in you. Point out the road I must travel. I'm all ears, all eyes before you. Ya. Jadi waktu kita bangun pagi itu, kita itu sebenarnya dibangunkan dengan suara kasihnya Tuhan. Itu menjadi modalnya kita. Makanya dikatakan bangunkan aku dengan kasih setiamu. Lalu dikatakan aku akan tidur apa? Eh, Al-Qudus bisa. Aku akan tidur setiap malam dengan percaya kepadamu. Tunjukkan jalan yang harus aku lalui dan dikatakan gini yo, I'm all ears, all eyes before you. Jadi pendengaran kita, mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Maka kalau pendengaran kita tertuju kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita juga akan tertuju kepada Tuhan. Jadi mau apapun kondisi kita ya, nanti saya sempat masuk jam berapa nanti ya, jam 6 lebih ya, dengarkan kisah saya Pak Ferry, ya. Mungkin ada yang ingat ya, saya pernah pelayanan di Blitar ya, depannya gereja itu sudah ke kuburan. Saya tahu mereka memberikan yang terbaik buat saya sebagai pembicara. Diberikan kamar yang ada pintunya. Jadi teman-teman yang lain nggak ada pintunya. Saya dikasih yang ada pintunya. Saya dikasih yang ada tempat tidurnya yang mungkin buat mereka terbaik. Ya. Tapi kenyataannya begitu saya masuk, pengapnya luar biasa, nggak ada jendela, tapi ada pintu. Ya. Lalu kasurnya itu bukan spring bed, tebalnya mungkin 30 cm seperti spring bed, tapi spon. Jadi hasilnya bagaimana? Ketika istri saya di sebelah, saya di sebelah, kita bukannya tidur malah menahan badan supaya tidak tergelindir, apa, gelondong gitu ya, ke ke lantai. Di situ saya langsung pikiran saya gini, Tuhan terima kasih, aku nggak tidur di pinggir jalan, malam ini ada orang-orang yang nggak punya rumah, harus nunggu toko tutup, tuh tidur di depannya toko. Terima kasih Tuhan, aku nggak kedinginan. Aslinya kan kepanasan saya, nggak ada AC, ya toh, pengap, ya. Kipas anginnya itu pakai spesial banget kamar ini. Kipas anginnya itu pakai blowernya AC itu tuh. Kipasnya AC yang rusak, ditaruh di kamar, dipakai itu. Jadi kerasnya kan minta ampun. Ini kalau dipasang besok pagi saya nggak khotbah ini. Tapi kalau dimatiin panas, ya. Ini istri saya sampai ketawa ini.
Tapi di situ saya menyerahkan pikiran saya. Terima kasih Tuhan, tak hibur lagi saya. Terima kasih Tuhan, aku tidak tidur di seberangnya gereja. Tahu-tahu seberangnya gereja kan kuburan, gitu kan. Jadi terima kasih Tuhan, aku malam ini mau tidur. Aku mau membaringkan diri lalu tidur. Saya baca Amsal itu kan. Dan besok pagi aku bangun kau yang menopang aku dan langsung tidur nyenyak. Itu seumur hidup cuma sekali, ya. Jadi artinya saya tidak mau nyoba lagi gitu loh ya. Tapi itulah kekuatan dari pikiran kita gitu. Dalam kondisi kayak begitu, saya berdoa Tuhan, bu sampai gelundung saya ini kan gitu ya. Jadi tidur tuh sambil menahan, sambil sambil apa, sambil sadar diri gitu bahwa kalau lengah sedikit yang gelundung saya gitu kan. Jadi ya itulah ya pikiran kita ini kita harus serahkan, naikkan ke hadiratnya Tuhan. Maka semua bapak-bapak yang sudah saksi tadi yang saya dengarkan ya itu tidak akan jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena tadi loh Pak, siapa Pak Simon saya tanya ya. Kalau definisinya mengasihi Tuhan mungkin kita punya banyak. Tapi buat saya satu, mengasihi Tuhan itu adalah seberapa kerinduan kita kepada Tuhan. Ya. Kita bisa berdoa, tapi hati kita tidak rindu. Bisa nggak? Bisa. Kita Ya, bisa baca Alkitab, tapi hati kita tidak rindu. Bisa? Bisa. ya, Kita bisa melayani, tapi hati kita tidak rindu sama Tuhan. ya. Ya. Tapi ketika kita rindu sama Tuhan, maka kita pasti melayani, maka kita pasti berdoa, maka kita pasti melakukan sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Amin. Dulu ketika kita rindu dengan kekasih kita, apa yang kita lakukan? Maka kita akan memberikan yang terbaik. Ya, Ya, rumah saya Gayung Sari, istri saya dulu di Manuan. Dia pulang pulang kerja itu setengah 11 malam. Jadi pacaran saya itu istimewa. Orang lain jam 9 suruh pulang rumah, saya jam setengah 11 baru berangkat dari rumah. itu makanya dipilih Nah. jadi pastor karena biasa di luar. Angel wes, angel wes. Sekalian spot sis kamling ya. Iya, saya pernah karena mungkin capek saya pulang kerja saya tidur kan, tidur dulu tiba-tiba kaki setengah 11 berangkat sambil ngantuk-ngantuk. Saya ini tidak tahu di dekat jalan rumah saya depannya jalan kembar ya. Di depannya itu ada pickup menurunkan material untuk perbaikan jalan. Saya tidak ngerti saya tabrak sing namanya pickup itu dengan materialnya saya gulung kuming. Baru saya sadar, waduh saya rupanya ngantuk lah gitu kan, baru-baru keluar rumah kan. Tapi yang terjadi apa? Saya babras semua, nggak pulang rumah, tetap jalan kemanuan loh itu loh. Demi cintaku Karena padamu. sebuah Itu kerinduan loh. itu kekuatan cinta itu temannya. Kekuatan Nah, cinta bro, itu demi cintaku bro. ya gitu aja deh. Terima kasih ya. Saya menyesal sekali tidak mendengarkan. Kapan lagi nih saya dengarkan ya? Iya, 2 tahun lagi, Pak. 2 tahun lagi. iya. Wah, Siap. itu makanya jadwalnya pembicara besar kan gitu itu ya. Ya. Antrinya 2 tahun, luar biasa. Udah 7 lebih 10 ya, nggak kerasa semuanya. Saya juga mau izin pamit. Ini kebenaran mau celebrate anak saya ulang tahun hari ini. Tadi malam teman-temannya pada Wow. nginep semua di sini. Jadi Pak tadi malam party di sini. Ya anak-anak Iya, gengnya, si Queen. anak-anak si Queen ya Queen ulang tahun hari ini. Jadi tadi malam pada nginep semua, bikin rusuh semua tadi malam jam berapa itu jam 2 gitu anak-anak kalau nggak disuruh tidur nggak pada tidur dah itu anak-anak bebas gitu kan ya tapi saya suka cita lah anak-anak pada main di sini semua terkontrol semua. So, itu bagus yuk siapa yang mau tutup dalam doa silakan. Ayo Ayo kita berdoa ya. Saya yuk pimpin doa. ya thank you bro. Terima kasih Tuhan buat fellowship pagi ini yang begitu indah Tuhan. Kami dapat menyembah-Mu lagi dalam hidup kami karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan supaya kami selalu menjaga pikiran kami. Pikiran yang kudus, yang berkenan, yang manis didengar. Tuhan, semua yang terbaik mau kami pikirkan Tuhan.
Meskipun di dalam apa yang kami lihat belum terjadi sesuai harapan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami mau menguduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami selaras dengan Engkau ya Tuhan. Pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Pikiran kami fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami hari ini Tuhan. Yang kami akan ibadah, kami akan melakukan aktivitas kami yang akan melayani di gereja Tuhan. Biarlah semua Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Pastor Yosef doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat. Rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah memang berkat ini berkata, amin. 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 Thank Foto you. bareng, foto bareng, foto bareng. Terima kasih. Sudah ada foto bareng. Ayo, siap. Jempol, senyum, cheese. Oke, thank you Pak Yosef. Terima Pak. kasih, Terima Pak kasih Yos, buat Randy, share Pak hari Dian, ini. Terima Terima Pak kasih Freddy, Pak Bang Lukas, Randy. Pak Ayo, Mari Pak semuanya. Simon. Harry, Thank you Pak semuanya. Lukas, Gua tutup ya. Pak Ya, Rudi. dadah.